kelihatan, tapi sekarang kita bakal melihat circle-nya ternyata yang lebih condong menuju ke bagian utara dari Erangel. Zarki bahkan masuk untuk circle yang pertama, dan tentunya dengan circle seperti ini menjadi pengalaman yang bagus juga karena seringkali kita ngelihat timnas Indonesia agak mudah. Gua nggak bilang mudah ya, tapi agak mudah dengan bentuk rotasi yang seperti ini yang nantinya bakal dijalankan oleh timnas Indonesia untuk masuk ke circle dengan beberapa gundukan-gundukan kecil. Tapi di arah lain, Alan berhasil mendapatkan sebuah knockdown namun belum tertangkap dan di-confirm elimination point pertama untuk Indonesia 1 di game yang ketiga. Ya, Famos Alan kali ini terjadi kembali. Dia memberikan sebuah kontribusi sangat baik sekali menuju ke arah Indonesia 1. Satu confirm elimination sudah menjadi poin tambahan untuk Indonesia 1. Makin memangkas jarak menuju ke arah Vietnam 1 karena sejauh ini kita belum lihat Vietnam 1 mendapatkan elimination. Dan kita lihat lagi Redface mencoba kembali peruntungannya. Cukup jauh memang tadi. Ada kali 3 yang dimiliki oleh Redface di dalam M4-nya, tapi belum berhasil untuk bisa mendapatkan satu elimination lagi atau satu knockdown lagi menuju ke arah Brunei yang sedang melaju dengan WZ. Ini lagi dan lagi kuy. Pergerakan dari Astro benar-benar membuat Brunei kocar kacir. Mereka semua terpencar karena pergerakan yang tidak diduga-duga. Sebuah flank yang cukup bagus dari seorang Astro, bahkan mendapatkan 2 pemain dari Brunei. Wow, sangat-sangat baik apa yang ditujukan oleh Astro. Permainan M4 kali 4 tadi, tidak hanya M4, DP kali 4 juga tadi ditujukan oleh seorang Astro dan kembali menambah pundi-pundi elimination untuk timnya. Dan kita lihat saat ini ada fight yang melibatkan Indonesia di sisi lain. Kita fokus terlebih dahulu menuju ke arah fight ini. Redface mendapatkan sebuah confirm elimination kalau kita lihat, tapi Myanmar masih terus digempur oleh Malaysia 1 di arah lower ground. Betul, ini jumlah yang gak adil karena 4 lawan 1 kalau kita perhatikan di bagian minimap dan juga di bagian layar besarnya. Granat dilemparkan oleh OneSec namun masih belum bisa mendapatkan trade off ke arah Malaysia 1 yang ada di bagian high ground. Franky sudah siap dengan weaponnya, sementara Flex masih ada granat di tangannya, masih belum ada knock yang mereka dapatkan kembali. Namun Molotov akhirnya dilemparkan menuju ke arah OneSec, membatasi kembali pergerakan dari OneSec. Tapi Flex akan kembali lagi mundur ke bagian belakang, sementara Beer11 di bagian lain mendapatkan sebuah confirm elimination. Satu pemain dari Vietnam 1 dipulangkan ke arah lobby. Mencoba untuk melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Filipina. Filipina 2 berada di belakang dari sebuah pohon dan sangat-sangat sulit karena ternyata backup yang cepat atau ternyata justru datang dari Indonesia. Ryzen lah yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight tersebut. Third party Israel menjadi pelakor, bahkan Ryzen menambah yang berikutnya kembali. Dan di bagian lain Indonesia 1 juga sedang melakukan perang di mana Indonesia 1 mendapatkan sebuah knockdown, namun Ryzen dari arah Indonesia 2 berhasil menambah pundi elimination. Kali ini kalau kita lihat di bagian live score di sebelah kanan, Indonesia 1 dengan 3 elimination dan Indonesia 2 dengan 2 elimination. Poin mereka sama, Sanskuy. Wow, menjadi sangat menarik kali ini. Pemain-pemain dari Indonesia pantang menyerah, mereka terus berusaha menolak menyerah. Di hari pertama tidak terlalu maksimal, tapi hal tersebut dibuktikan. Mereka bangkit di hari kedua, bahkan semakin matang lagi untuk hari yang ketiga. Hari krusial, match-match akhir, tapi justru Indonesia terlihat semakin matang permainan mereka. Ini gua nggak tahu sih lo nyadar atau enggak, kuy. Rotasi dari Indonesia 2 ini gaib banget, coy. Tiba-tiba mereka ada di bagian tengah circle untuk circle yang kelima saat ini. Padahal tadi kalau kita lihat jalur rotasi mereka tuh rame. Mereka bisa ketemu sama Kamboja, mereka bisa ketemu sama Brunei, mereka bisa terpotong juga sama Thailand 2, tapi somehow pergerakan mereka nyaman dan saat ini mereka ada di tengah-tengah circle yang kelima. Rotasi dan kalau gaib. Kita lihat tadi, ternyata doa kita terjawab, bro. Pasta Vietnam terjebak di area ruin. Sulit mereka untuk keluar dari ruin tersebut. Dan saat ini Vietnam sedang ditahan oleh Vintores. Kita doakan semoga Vintores kuat nahan Vietnam. Vintores juga kena blue zone dan dua-duanya mati di situ. Memang doa baik dan doa buruk harus beriringan ya, Kuy ya. Kita saksikan bersama-sama nanti akan seperti apa. Apakah doa dari Sanskuy akan terdengar oleh zona-zona berikutnya. Kalau kita lihat juga sekarang kali ini dari Thailand 1, di mana Beer11 juga masih memantau pergerakan lain lagi. Tapi Vintores yang dibilang sama Sanskuy malah ter-take down. Satu knockdown terjadi di Thailand 1. Tapi Lambor mencoba membuka jalan, mencoba untuk mencari di manakah lawan-lawannya. Kali ini merapat menuju ke arah satu pemain yaitu Kizoy. Sedang berada di situ, pastinya tembakan akan dilakukan. Tapi Lambor gak sadar, dia gak megang senjata. Tembakan ditunjukkan menuju ke arah satu pemain dan ternyata Kizoy yang pulang karena Lambor cepat untuk melakukan respon di area tersebut. Yap, betul. Sementara pembangunan pergerakan juga sedang dibangun oleh Timnas Indonesia 1 tentunya. Timnas 2 udah cukup anteng di bagian circle yang sekarang. Mengingat tim-tim lain juga sedang melakukan perang. Di mana kali ini beruang dipulangkan ke arah lobby. Dan Brunei sudah mendapatkan 5 elimination untuk sementara ini. Kali ini Myanmar 1 sudah, bukan Brunei, tapi Myanmar 1 sudah mendapatkan 5 elimination. Melihat sebuah pergerakan vehicle ditembak begitu saja, tidak berhasil memotong rotasinya. Tapi lihat, ada satu tim dari Indonesia yang cukup dekat dengan mereka. Timnas 1 punya tugas penting untuk memotong rotasi tim yang datang dari utara.
Ya, Timnas 2 pun saat ini sedang membangun sebuah defensif kuat untuk bisa menghadapi gempuran yang datang dari pemain-pemain Filipina 1. Tapi Redface datang dari belakang. Filipina terjebak oleh dua tim Indonesia. Indonesia 2 di depan, Indonesia 1 di belakang. Tapi Redface hati-hati, meledak kendaraannya, bahkan ada peluru yang masuk ke arah tubuh dari seorang Redface. Ya betul, ini sandwich position. Indonesia jadi roti, sementara Filipina tadi kalau nggak salah yang menjadi daging. Di antara dua timnas Indonesia ini, Redface dapetin satu demi-gap. Tapi ada Rangkit yang berhasil mendapatkan Alan. Satar kenok dan langsung dipulangkan, ada steal. Elimination, gak masalah sama-sama timnas yang melakukan eliminationnya. Gak masalah, berbagi poin itu indah. Gue lebih rela dipulangkan sesama timnas daripada dipulangkan negara lain. Ya, kalau kita lihat saat ini memang sangat-sangat terbuka Genpost dengan senjata favoritnya M16. Berpindah menggunakan sebuah Scar L. Tembakan kembali dilakukan dan Genpost kembali mendapatkan satu. Sangat baik apa yang ditujukan oleh Genpost yang baru saja memenangkan gelar PMPL season yang kelima. Ini dia pertempuran yang benar-benar mendebarkan di mana dua timnas kita saling beradu untuk mensandwich posisi dari Filipina, tapi dua pemain dari INA 1 sudah dipulangkan ke lobby, sudah mendapatkan 5 elimination untuk timnas yang kedua. Pergerakan demi pergerakan sudah mulai dibangun dan kali ini dari timnas 1 mereka hanya menyisakan dua pemain saja, cukup dekat dengan timnas dari arah tim Filipina, berdekatan sekali dan masih hidup di tengah-tengah smoke yang terpop out di sekitar mereka. Ya, terus kita lihat perjuangan dari Redface untuk bisa masuk menuju ke area dari Circle. Memang sulit karena masih ada Ice juga dari tempat yang berbeda. Kato juga kali ini harus mendobrak pertahanan dari Indonesia 2. Snipes masih menjadi pemain yang berbahaya karena dia belum ketahuan posisinya. Dan bisa saja melakukan tembakan tapi Genpost kembali melakukan tembakan menuju ke arah seorang Kato. Terus kita lihat kali ini dari posisi yang lebih enak lagi dan Genpost mendapatkan satu pemain dari Indonesia 1. Tahan dulu ya, tahan dulu. Itu di kanannya ada Thailand dulu dan Rataka baru dapat satu, ternyata dipulangkan ke arah lobby. Pavel Brown shootnya berhasil memulangkan satu pemain dari Thailand 2 ke arah lobby dan di belakangnya. Sayang banget timingnya nggak dapat untuk melihat pergerakan dari seorang Snipes, tapi dengan kekirannya masih melihat. Itu nggak kelihatan kah? Luxi tadi dengan kekiran 8-nya benar-benar berada di atas kepala dari pemain Malaysia, namun dia nggak sadar. Masih bersembunyi di bush, masih tidak terlihat dan masih berlanjut juga. Ini akhirnya kelihatan. Sayur. Let's go bosku. Itu free shot banget. Ayo bisa Luxi dapat satu kepala dari seorang Snipes. Ini free shot banget tapi belum kenok-kenok dari tadi. Ganti Scar L aja lah bos. Lah malah Luxi yang kenok. What happened ayah naon kumaha damang dan dipulangkan oleh Katau. Backup dari rekan senegara kali ini Sanskoy. Ya, kita lihat ada combo Indonesia 2 dan Indonesia 1. Memang tidak sengaja hal tersebut terjadi. Kalau kita lihat memang posisi Kato lebih free untuk bisa melakukan tembakan menuju ke arah Snipe. Luxi tahu duluan, tapi memang posisinya susah untuk bisa nembak. Dia juga terbuka oleh posisi Snipe sehingga dia tersungkur ke arah tanah. Revive sedang diupayakan. Tapi Bro Pasta, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, dari utara, Vietnam 1 tiba-tiba sudah mengumpulkan 5 elimination. Cepat sekali bertambah poin untuk Vietnam 1. Ya betul, dan tinggal 7 tim yang tersisa. Ini kompak banget. INA 1, INA 2 sama-sama mendapatkan 7 elimination. Jumlah yang cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Tapi seperti yang dibilang sama Sanskui, masih harus mewaspadai pergerakan dari Vietnam. Tapi Lambor dipulangkan karena lobby di bagian lain. Bertemu dengan Myanmar 2, Sanskui. Sisa satu pemain saja untuk Vietnam 1. Kita harapkan semoga saja tidak bertambah kembali pundi-pundi untuk Vietnam 1. Dan kita harapkan Indonesia bisa menambah banyak poin karena terbuka kesempatannya untuk bisa menguasai area-area kiri. Dari circle-nya terbuka memang seorang Ryzen dan pastinya kali ini kita lihat butuh satu peluru saja ternyata masih bisa Ryzen untuk mundur. Betul, masih selamat ternyata, sementara di bagian lain Luxi berhasil mendapatkan Thailand. Ada Katani yang berhasil diamankan dan dipulangkan karena lobby. Sebuah confirm elimination valid, no debat dilakukan, bahkan Genfos juga berhasil mendapatkan seorang Redface. Lagi-lagi perang saudara terjadi, hanya menyisakan Katau last man standing untuk Indonesia 1. Ya, cukup lama fight ini terjadi karena memang kalau kita lihat Indonesia 2 tidak hanya fokus menuju ke arah Indonesia 1. Mereka juga harus menutup vision dari lawan-lawannya. Myanmar menjadi tim yang juga harus dipulangkan oleh Indonesia 2. Tidak hanya Myanmar karena dari Kamboja juga masih bisa melakukan tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Indonesia. Kato menyelinap dia melakukan tembakan, mencoba peruntungannya, mendapatkan satu pemain atau dua pemain bahkan, tapi dua-duanya low dan dia pun dipulangkan oleh seorang Ryzen. Nice try untuk Kato, tentunya nice try untuk Indonesia 1. Masih ada timnas kedua kali ini yang bertahan dengan 3 pemain mereka. Bahkan 10 elimination sudah dibukukan oleh Indonesia 2, Sanskui. Ya, terus bergerak kali ini, terus menguasai circle. Kuncinya adalah saat mereka tadi tiba-tiba mendapatkan area circle, tiba-tiba berada di tengah circle. Itu yang mereka kuasai, itu yang mereka manfaatkan dengan sangat-sangat rapi sekali. Sejauh ini, kita melihat tempo permainan masih dikuasai oleh Indonesia 2. Respect banget gue, kita ngelihat fair play yang dimainkan oleh kedua timnas kita untuk tetap
bertegur sapa dengan fair play. Tidak adanya hal-hal yang dilakukan tentunya untuk membuat komentar-komentar negatif. Tapi kali ini kita masih harus membawa dan memandu tentunya. Masih ada timnas kedua yang masih berjuang dengan 2 player aktif. Molotov sudah mulai dilemparkan karena Genfos sudah diamankan oleh seorang AS. Tapi 2 punggawa timnas yang lainnya masih bertahan sejauh ini. Harusnya Genfos masih bisa di-revive. Tapi oh my god! Molotov dari AS ternyata mampu untuk menumbangkan kembali 1 anggota dari timnas. Ya, semoga saja saat AS maju sudah ada sebuah revive yang berhasil dilakukan oleh Indonesia sehingga 2 melawan 1 posisinya. Karena saat ini cukup dak-dik-duksar kita dibuat dengan keadaan ini. Ada revive yang diupayakan tanpa adanya cover, tanpa adanya smoke. Tapi AS masih juga melakukan prowling di sana. Genfos, bisakah diselamatkan? Karena Ryzen saat ini terus coba untuk diselamatkan oleh 1 pemain terakhir yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Spavel. Bisa, di sana kita belum melihat adanya confirm elimination, berarti masih terus ada upaya untuk bisa melakukan healing. Dan betul saja revive pertama berhasil, revive kedua saat ini sedang diupayakan oleh pemain-pemain Indonesia. Please, ini dipulangin dulu Myanmarnya atau Thailandnya dipulangin dulu karena sama-sama tinggal 1 loh. Dari Thailand tinggal 1, dari Kamboja tinggal 1, tapi posisi mereka masih belum ketahuan oleh Myanmar. Ini Myanmar yang paling bisa untuk menangkap 2 negara atau 2 tim yang hanya menyisakan 1 anggota saja, sementara AIS dengan cukup tenang bermain di pinggiran Blue Zone dan Genfos kembali lagi bangkit. 3 atlet dari Indonesia kembali bangkit untuk kondisi dari Indonesia 2. Ya, kita harapkan ini adalah waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Indonesia 2. Belum ada winner-winner chicken dinner yang mereka rasakan. Semoga saja akhirnya ini adalah winner-winner chicken dinner yang mampir menuju ke arah Indonesia 2. Amin. Ada rapat menuju ke arah Astro, tapi Myanmar ini terus memberikan sebuah utility keluar dari compound-nya. Ya, yang diperhatikan adalah sebenarnya Indonesia harus tahu di mana posisi dari Astro sekarang. Tapi Astro menembak dan berhasil mendapatkan 1 Luxi tumbang. Sebuah pergerakan nanti dari dua kali ini bakal langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point. Astro berhasil menculik 1 pemain timnas Indonesia 2. Kembali lagi bergerak menuju ke bagian lain supaya tidak terdeteksi dengan anggota Indonesia yang lainnya lagi. Ryzen langsung aware dengan apa yang terjadi di sebelah kanan. Jaga angle bagian kiri. Cacing ada 4 di luar area dari Myanmar. Dan yang saya takutkan adalah healing dari Genfos sudah habis karena tidak ada tambahan healing lagi, tidak ada tambahan HP lagi yang dialami oleh pemain Indonesia. Tapi 1 tertangkap, Genfos ditangkap oleh seorang AIS. Ada tangkapan juga yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Kamboja tapi tidak berhasil, dan Indonesia berhasil. Ryzen mendapatkan 1 pemain yaitu Astro. Myanmar sudah berhadapan dengan Thailand. Kita harapkan Indonesia bisa menyelinap dan bisa mendapatkan WWC di sini, tapi ternyata tidak. Top 2 didapatkan oleh Indonesia. Myanmar 2 berhasil mengamankan winner chicken dinner.